Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah tanbih. Nah, di sini intinya kesimpulan ya, tanbih itu. Kesimpulan dari apa yang telah lewat. Ulima mimma taqaddama ana alamatil i'rabi arba'a asyrota. Dari apa yang telah lewat bisa diketahui bahwasanya tanda-tanda i'rab ada 14. Arbaun usul, 4 diantaranya tanda pokok atau tanda asli, yaitu ad-dhammatul liraf'i wal fathatul linasbi wal kasratul lil jarri wasukunu lil jazmi. Dhamma untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan sukun untuk jazm. Wa ashrun furu'un naibatun an hadil usul. Kemudian 10-nya itu adalah tanda furu' cabang pengganti dari yang pokok ini. Salah suntanu bu anil domah, 3 menggantikan domah. Wa arbaun anil fathah, 4 mengganti dari fathah. Jadi yang nasab ya, yang fathah yang nasab paling banyak. Wasnatani anil kasroh, 2 menggantikan kasroh. Wa wahidatun anil sukun, jadi yang sukun yang jazm cuma 1 ya. Wa ananiya batawakiatun fi sabati abwab, dan penggantiannya ini terjadi pada 7 bab. Ya, dari 7 bab ini ada yang sempurna, 3-3-nya mengganti ya. Rofa, nasab, jar ya. Atau jazm. Kemudian ada cuma 1 ya. Yaitu ada 3 yang cuma 1. Al-awwal ma layan sorif. Nah, ini cuma 1 ya. Ketika jar. Kemudian yang kedua jamak muannas salim. Ini ketika nasab. Yang ketiga fil mudhari' mutalakhir ketika jazm. Nah, yang setelahnya ini sempurna dia. Yaitu musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul sittah, dan amsilatul khamsah. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah, tanbih wa lughatan al-iqadhu lisyai'. Tanbih itu adalah secara bahasa artinya membangunkan sesuatu. Ya, kalau di kitab lain itu diartikan al-iqadhu, membangunkan orang yang tidur atau goflah ya, atau gofil ya, yang lalai atau yang semisalnya. Istilahan kemudian secara istilah di sini maksudnya adalah al-i'lam bi tafsil lima ulima ijmalan mimma qablahu. Memberitahu dengan rinci apa yang sudah diketahui secara global yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya dia malah secara global ya. Sebelumnya kan rinci, di sini malah global ya. Intinya pokoknya seperti itu ya. Dia intinya kesimpulan gitu ya. Ulima mimma taqaddama fil babis sabiq, bisa diketahui dari apa yang telah berlalu pada bab yang sebelumnya. Ana alamatil i'rab biasa bimawadiha wa yal marfu'at wal mansubat wal makhfudat. Banyak tanda-tanda i'rab sesuai kedudukannya, yaitu yang marfu', mansub, dan makhfud atau majrur ya. Nah, ini kurang majzumat ya. Arba'a asyrota, ada 14. Lirafi arba'u alamat, rofa punya 4 tanda. Walinasbi khamsu alamat, nasab yang paling banyak ini ya, ada 5 tanda. Walil khafdi atau jar ya, khafat atau jar, salah su alamat 3 tanda. Walil jazmi alamatan, jazm punya 2 tanda, karena di sini menghapus dijadikan 1 ya. Kalau dipisahkan harusnya 3 ya, menghapus nun sama huruf illat. Semal mazkurat minha, kemudian yang disebutkan di atas ini diantaranya arbaun usul, ada 4 yang tanda pokok. Wa ya dhammah li rafi. Pertama dhammah untuk tanda rafa. Fal aslu fi kulli marfu min ismin aw fi'lin an yakuna rafuhu bi dhammah. Maka hukum asalnya untuk semua yang marfu, baik itu isim atau fi'il, rofaknya dengan dhammah. Wal fathatu li nasbi, kemudian fathah untuk
nasab. Fal aslu fi kulli mansubin min ismin aw fi'lin an yakuna nasbu bil fathah. Maka hukum asalnya untuk semua isim mansub, semua yang mansub, baik itu isim atau fi'il, nasabnya dengan fathah. Wal kasratu lil jarri fal aslu fi kulli ismin an yakuna jarhu bil kasroh. Kasroh untuk jar, maka hukum asalnya untuk semua isim ya, karena jar cuma untuk isim, maka jarnya dengan kasroh. Wa sukunu lil jazmi, kemudian sukun untuk jazm, fal aslu fi kulli fi'lin mudhari'in sahihin an yakuna jazmuhu bisukuni akhirih. Maka hukum asalnya untuk semua fi'il mudhari yang sahih, jazmnya dengan sukun akhirnya. Harusnya cuman cukup fi'il mudhari itu ya, fi'ilin mudhari'in mu'rabin gitu harusnya ya, bukan sahihin, karena ya kalau tidak sahih ya nanti dikecualikan, karena kan ini tanda asal ya. Wa min tilkal alamatil arba'a asyrota, dari tanda-tanda itu ada 14 tanda ya. Kalau di total ada 14 tanda. Ashrun furu naibatun an hadil usul. Nah, dari 14 tanda ini ada 10 tanda cabang yang menggantikan tanda pokok, tanda asli ya. Al-arba'ati wa hiya arba'atu aksam. Ya, tanda pokok itu ada 4 ya. Dan ini terbagi menjadi 4 yang furu ini ya. Salasun minha tanubu anid dhammah, 3 diantaranya menggantikan dhammah. Wayal wawu wal alif wan nun. Ini bagian pertama, yaitu yang menggantikan dhammah. Wawu, alif dan nun. Wa arbaun minha tanubu anil fathah. Kemudian bagian yang kedua ya, ada 4 yang menggantikan fathah. Wahiyal alif wal kasrah wal ya wa hasbun nun, yaitu alif, kasroh, ya dan menghapus nun. Wasnatani minha tanubani anil kasroh. Kemudian yang ketiga ya, yaitu ada 2 tanda yang menggantikan kasroh. Wahumal ya wal fathah, yaitu ya dan fathah. Wa wahidatun minha tanubu anil sukun. Kemudian yang keempat ya, itu ada 1 tanda yang menggantikan sukun. Wayal hasfu, yaitu menghapus, baik itu menghapus nun atau huruf illat. Wa kaunuha asyron, dan jumlahnya itu ada 10. Inama huwa bihasabi mawadi ini ya batiha, itu sesuai dengan kedudukan penggantiannya. Wa ma bihasabi zawatiha fayasabun, tapi kalau zatnya itu sendiri itu cuma 7 ya, karena ada yang double ya. Al-wawu sama wawu kan dia ada yang di asmaul sittah sama jamak mudzakkar salim ya, jadi dia double. Kemudian alif ada yang di asmaul sittah sama musanna. Kemudian ya ini paling banyak ya, musanna, asmaul sittah, jamak mudzakkar salim. Kemudian nun, kemudian fathah, kasroh, dan hasbu al-harfi, menghapus huruf illat. Wa ulima aidan mimma taqaddama anna niyabata inda tilkal usul waqi'atun fi sabati abwab. Dan bisa diketahui juga dari apa yang telah lewat bahwasanya penggantian ini terhadap tanda pokok itu terjadi pada 7 bab. Itu sama abwab niyabah, namanya bab niyabah. Lianal irabal waqi'a fiha naibun anil asl, karena i'rab yang terjadi padanya menggantikan tanda asal. Al-awwal masih panjang ya. Minha babu malayan sorry. Yang pertama bab ghairu munsharif. Fa inau yujaru bil fathah illa idza udhifa au kana makrunan bi al. Maka dia itu, atau karena dia itu dijarkan dengan fathah kecuali apabila dimudhafkan atau diiringi al.
Asani babu jam'i muannats salim, yang kedua bab jamak muannats salim. Wal mulhaqi bihi, dan mulhaqnya. Fa innahu yunsabu bil kasrati mutlaqan, maka dia dinasabkan dengan kasrah secara mutlak, illa fi halatil ittirar, kecuali dalam darurat syair ya. Wa hadha huwa mazhabul basriyin, ini menurut pendapat Al-Nawawi Basrah. Wa qala al-Kufiyun, sedangkan Al-Nawawi Kufah mengatakan yajuzu nasbuhu bil fathati mutlaqan alal asal. Boleh nasab dengan fathah secara mutlak menurut hukum asalnya. Ya nanti ada juga pembahasan kalau sebagai isim la sama la nafiyah lil jinsiyah atau munada ya. Apakah dia boleh fathah atau tidak. Asalis babul fi'il mudhari'il mu'talil akhir, yang ketiga adalah bab fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Fa'inahu yujizamu biat fi akhiri alal masyhur. Nah ini nanti yang ketiga dan seterusnya ya, itu nanti diperselisihkan. Apakah dia dengan huruf atau dengan harokat. Fa'inahu yujizamu biat fi akhirihi alal masyhur. Namun menurut pendapat yang masyhur yaitu jazmnya dengan dihapus akhirnya, dijazmkan dengan dihapus huruf akhirnya. Walaihi amatul mu'ribin, dan ini yang dipakai oleh keumuman mereka yang meng'irab atau keseluruhan ya. Tambahan Ibnu Sarrad mengikuti Ibnu Sarrad fi jam'ihi anal harakatil irabiyah la tuqaddaru fihi halatai rafi wan nasbi, yang berpendapat bahwasanya harokat i'rab tidak dimuqaddarahkan pada fi'il mudhari' ketika rafa dan nasab. Fa indahu lamma dakhalal jazimu hudhifal harfu nafsuhu, maka ketika dimasuki penjazm huruf itu dihapus. Nah ini ada pendapat yang kedua ya. Wasahihul ladzi alaihi Sibawahi wal jumhur, yang benar menurut Sibawahi dan jumhur ulama, anna irabahu bil harokat, irabnya tetap dengan harokat ya ketika jazm. Fa tuqaddaru fi dhammah fi nahwi yad'u wal fathah fi nahwi yakhsha kama yuqaddarani fi nahwi Musa wal Qadi. Maka dimuqaddarahkan dhammah pada yad'u, fathah pada contoh yakhsha, bagaimana dimuqaddarahkan pada Musa dan Al-Qadi. Wala hadza fa jazmuhu bi hadfil harakatil muqaddarah faqat, maka dengan demikian jazmnya dengan menghapus huruf muqaddarah saja. Wa inna ma hudhifa harful illah li alla taltabisa suratul majzum bi suratil marfu. Nah huruf illah yang dihapus ketika jazm ya, supaya tidak tersamar dengan bentuk yang majzum. Bentuk yang majzum dengan yang marfu. Fakana al-qasda min hadfi harfil illah al-farqu bainahuma, maka seakan-akan tujuan dari menghapus huruf ilat adalah untuk membedakan antara keduanya. Ya, ini menurut jumhur ulama ketika majzum itu bukan dengan menghapus huruf ilat ya, tapi tetap dengan sukun. Dengan sukun yang muqaddarah, yang muqaddar pada huruf yang sudah dihapus. Nah dihapusnya kenapa? Bukan karena ada amil, bukan karena majzum, tapi semata-mata karena supaya beda dengan yang marfu ya. Karena kalau marfu kan sama dia bacanya dengan yang majzum, seandainya huruf ilatnya tidak dihapus. Nah ini lebih sahih menurut penulis, cuman ini tidak masyhur ya, dan agak ribet ya. Nah makanya dulu belajar nahwu itu lebih sulit karena seperti ini. Jadi pakai pendapat yang benar-benar diteliti yang benar ya,
Kemudian datang Ibnu Sarrot namanya. Ibnu Sarrot ini yang tidak terlalu jauh dengan Sibawayh ya. Ini mengarang kitab yang lebih mudah, isinya itu sangat-sangat mudah ketimbang kitab Sibawayh ya, karena salah satunya di sini ya tandanya itu dengan menghapus huruf ilat ya, yang sebelumnya itu agak susah yaitu dengan sukun muqaddarah pada huruf yang sudah dihapus. Ibnu Sarrot menyimpelkan ya, menyederhanakan jadinya dengan menghapus huruf ilat, jadi orang-orang jadi lebih gampang untuk memahami ilmu nahwu ya. Jadi ada yang memuji Ibnu Sarrot, bahwasanya Ibnu Sarrot itu menjinakkan kegilaan ilmu nahwu. Ya kalau kita baca kitabnya Ibnu Sarrot dibandingkan dengan Sibawayh itu sangat jauh sekali ya untuk kesederhanaannya. Bukan dari segi kualitas tapi jauh lebih gampang kitabnya Ibnu Sarrot. Ar-Rabi' babul musanna, yang keempat adalah musanna ya, bab musanna wa mahmil alaihi, dan mulhaqnya fa innahu yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya. Maka dia itu dirofakkan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Al-khamis babul jam'il mudzakkar salim, yang kelima bab jamak mudzakkar salim. Wa mahmil alaihi, dan mulhaqnya fa innahu yurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yujarru bil ya. Karena dia itu dirofakkan dengan wawu, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Walama dzukira min qawli musanna wal majmu' murabbayan bil ahrufi as-salasah, dan berdasarkan apa yang disebutkan di atas ya, bahwasanya musanna dan jamak itu, jamak mudzakkar salim, mu'rab dengan tanda 3 huruf tadi, yaitu alif, wawu dan ya. Takunul ahrufu salah satu hiya nafsal i'rab, maka ketiganya itu menjadi tanda i'rab itu sendiri ya, sesuai kalau yang berpendapat i'rab itu lafzi ya, dia i'rabnya ya. Kalau maknawi berarti dia tanda i'rab. Wa hadza huwa madhhabu jama'atin minal basriyin, ini madhabnya sekelompok ahli nahwu Basra. Jadi di antaranya Az-Zajjaji ya. Wa jara alaihi jam'un mutaakhirun ka Abi Hayyan wa tilmidhihi Ibnu Aqil wa ikhtarahu Ibnu Malik wa Ibnu Hisam. Dan ini berlaku padanya ya, yaitu dipegangi oleh sekelompok ahli nahwu belakangan seperti Abu Hayyan. Ini kurang hamzah ini ya, hamzah kotak terusnya. Seperti Abu Hayyan dan murid beliau Ibnu Aqil, dan dipilih oleh Ibnu Malik dan Ibnu Hisam. Wakila innahuma murabani biharokatin muqaddaratin fil ahrufi. Nah, ada pendapat yang kedua, bahwasanya keduanya itu musanna dan jamak mudzakkar salim murab dengan tanda harokat yang muqaddarah pada huruf alif, wawu dan ya tadi ya. Nah, ini lebih sulit lagi ya. Sama seperti tadi, ini jumhur ya, ini bahkan pendapat jumhur ahli nahwu Basra. Faya anfusuha muhalul i'rabi kadal min zaidin. Maka huruf-huruf tadi menjadi tempatnya i'rab ya, seperti dal pada z. Jadi z kan dia tanda i'rabnya pakai harokat pada dal, bukan dal itu sendiri tapi harokatnya. Nah, sama seperti ini berarti dia alif, wawu, ya-nya itu bukan tanda i'rab tapi tempat i'rab ya. Warra min bakrin, dan ra pada bakr. Wa hadha waladhi dhahaba ilaihil Khalil wa Sibawayhi wa jumhurul basri ini. Dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Khalil, Sibawayh, dan mayoritas ahli nahwu Basra. Wa wal aqwa wal ashah dalam muhaqqiqin, ini yang lebih kuat dan lebih sahih menurut para muhaqqiq. Asadis babu al-asma'i sittah,
Yang keenam bab asma sittah. Wa innahu yurfa'u bil wawi wa yunsabu bil alifi wa yujarru bil ya'i. Karena dia itu dirafa'kan dengan wawu, dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Wa dawal masyhur fi irabiha. Dan ini yang terkenal untuk irabnya ya. Walati alaihi jumhur wa wal asah ana irabaha bi harakatin muqaddaratin ala hurufil illah as-salasa. Nah, mayoritas halinahu justru, dan ini yang lebih sahih, irabnya itu dengan harokat ya, sama seperti tadi. Harokat muqaddarah pada 3 huruf tadi, yaitu alif, wawu dan ya. Ya kalau asma sittah ini kalau baca kitab Hamul Hawami itu ada 12 pendapat ya. Ada 12, jadi sangat banyak, 12 pendapat, enggak cuma 2 ini saja. Tapi yang masyhur yang disebutkan di sini. Asabi babul amsilatul khamsah, ini yang terakhir yang ketujuh. Fainaha turfa'u bi subutin nun wa tunsabu wa tuzamu bi hadfiha. Ya marfu'nya dengan subutun nun, mansub dan majzumnya dengan dihapus huruf nun. Kalau ini tidak disebutkan adanya perbedaan pendapat. Wa'lam anna ma dzakarahul musannifu ketahuilah bahwasanya apa yang disebutkan penulis min kaunin niyabati waqiatan bisa bati abwab mabniun alal madhabil masyhur. Bahwasanya penggantiannya tadi itu terjadi pada 7 bab, dibangun berdasarkan pendapatnya yang masyhur ya, pendapat yang masyhur. Anal musamma wal majmu' wal asma sittah murbatun bil huruf, yaitu musanna, jamak mudzakkar salim dan asma sittah mu'rab dengan tanda huruf. La bil harakatil muqaddarah, bukan dengan tanda harokat muqaddarah. Wa anal jazma fil mu'tali bi hadfil harfi ya, bi hadfil harfi. Dan jazm pada mu'tal akhir dengan menghapus huruf terakhirnya. La bi hadfil harokah, bukan dengan sukun. Wa ma'ala madhabis sahih alladzi masyali Sibawahi wal jumhur, sedangkan menurut pendapat yang sahih yang dipegangi Sibawahi dan mayoritas ahli nahwu ya. Kalau di kitab itu dikasih catatan kaki, jumhur di sini maksudnya mayoritas ahli nahwu Basrah. Wa abwabun niyabati salah satun faqat. Maka menurut jumhur di sini dan Sibawahi, bab penggantian ini hanya 3 saja. Berarti yang 4 di skip gitu ya, di cancel. Babani minal asma, 2 bab dari isim ya. Asma'u isim wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in majidatain wasani ma la yansharif. Yaitu yang pertama jamak muannas salim ya, maksudnya di sini. Dan kedua ghairu munsharif. Nah, kalau ghairu munsharif itu kan dia majrurnya dengan fathah ya. Ada ulama yang berpendapat itu ketika majrur itu dia mabni ya. Jadi dia ketika marfu mu'rab, mansub mu'rab, tapi ketika majrur mabni. Wa babun minal af'al wa wal amsilatul khamsah, dan 1 bab dari fi'il yaitu amsilatul khamsah. Ya kalau amsilatul khamsah kan nggak bisa dikatakan muqaddarah ya. Jadi terpaksa diterima pendapat amsilatul khamsah marfu dengan nun, kemudian mansub dan majzum dengan menghapus nun. Dan al-i'raba bil huruf la madkhala lahu indahu fil asma'il battah. Karena i'rab dengan huruf tidak bisa masuk menurut mereka, harusnya ya indahum ya. Tidak bisa masuk ke isim sama sekali. Al-battah itu kalau kita baca di kitab ada yang
pakai hamzah wasol gitu ya. Jadi ini ada dua cara baca, al-batah pakai wasol atau hamzah qata'. Ya, ini kesimpulan dari apa yang sudah lewat. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.